Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Yogyakarta adalah ibu kota, sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari daerah istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Di sini terdapat bermacam-macam tradisi, salah satunya adalah Labuhan Merapi. Seperti apa Labuhan Merapi dan bagaimana pula cerita sejarahnya? Simak video berikut ini. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang berdiri di atas nilai-nilai filosofis yang mengakar dan terus tumbuh hingga saat ini. Seperti tata kota yang mengacu kepada garis imajiner dari Pantai Parangtritis hingga Gunung Merapi. Garis imajiner merupakan gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memiliki makna mengenai falsafah perjalanan hidup manusia, yakni lambang keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta juga adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal memiliki berbagai macam tradisi kebudayaan. Salah satunya adalah tradisi Labuhan Merapi, yaitu tradisi rutin yang diadakan setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta. Makna dari tradisi Labuhan Merapi adalah ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta, kepada alam, dan sekaligus kepada penjaga Gunung Merapi. Tahun ini, tradisi Labuhan Merapi dirayakan pada hari Selasa 21 Februari 2023 lalu, yang juga bertepatan dengan naik tahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tradisi rutin ini selalu dilakukan oleh Keraton Yogyakarta setiap tahun. Selain rasa syukur yang dipersembahkan kepada Sang Maha Kuasa, ternyata tradisi ini juga dilakukan agar terhindar dari bencana alam. Konon, awal mula tradisi Labuhan Merapi terjadi masih berkaitan dengan upacara Panembahan Senopati yang tengah mencari dukungan moral guna memperkuat kedudukannya di Kerajaan Mataram. Dukungan yang beliau harapkan adalah bantuan dari penguasa Laut Selatan. Setelah itu, disepakati sebuah perjanjian bahwa Ratu Laut Selatan bersedia membantu Kesultanan Panembahan Senopati beserta anak dan keturunan-keturunannya. Sebagai imbalan, Panembahan Senopati dan keturunannya wajib memberikan persembahan kepada para penunggu Gunung Merapi dalam bentuk upacara labuhan. Dengan demikian, tradisi Labuhan Merapi sudah dirayakan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1755. Dari kisah ini, disimpulkan tujuan tradisi Labuhan Merapi adalah untuk menjaga keselamatan Sri Sultan Hamengkubuwono secara turun-temurun, Keraton Yogyakarta, dan masyarakat Yogyakarta. Dua hari sebelum tradisi Labuhan Merapi dilakukan, dipersiapkan terlebih dahulu segala perlengkapan yang dibutuhkan.
mulai dari pakaian hingga berbagai alat. Setelah itu, perlengkapan-perlengkapan ini akan dibawa menggunakan 3 mobil ke 3 tempat berbeda, yaitu Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, dan Gunung Lawu. Sehari sebelum tradisi Labuhan Merapi, seserahan yang biasa disebut Upo Rampe sudah diletakkan di bangsal pengantin. Bangsal pengantin adalah sebuah tempat untuk pertunjukan wayang kulit yang berada di Prajimas Barat Keraton Yogyakarta. Setelah itu, Upo Rampe akan dijaga oleh beberapa abdi dalem Keraton Yogyakarta. Abdi dalem yang ditugaskan juga tidak sembarangan. Dalam pemilihan abdi dalem, harus melalui proses ritual yang dilaksanakan oleh Sri Sultan, yakni meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya abdi dalem mana yang cocok untuk menjaga Upo Rampe tersebut. Abdi dalem yang terpilih pun harus bersedia tidak tidur 1 hari 1 malam demi menjaga Upo Rampe. Lalu, pada hari peringatan tradisi Labuhan Merapi, Upo Rampe yang sudah disimpan itu akan diberangkatkan dari Joglo Harjo Merapi ke Kendit Merapi. Sesampainya di sana, yaitu di bangsal Sri Manganti, juru kunci akan membakar kemenyan sembari membaca doa-doa. Selesai doa, perlengkapan labuhan yang berupa makanan akan dibagikan kepada orang-orang yang hadir. Selama prosesi Labuhan Merapi berlangsung, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu perlengkapan dan pantangannya. Perlengkapan Labuhan Merapi berupa bunga Sri Taman, uang tindih Rp100, peti kayu untuk membawa labuhan, payung kuning, tikar, dan kain penutup warna putih. Sedangkan pantangannya, pelaksana upacara harus bersih lahir batin, dilarang melangkahi Upo Rampe, semua makanan untuk sesaji tidak boleh untuk jamuan dan tidak boleh dicicipi, harus sesuai tata cara, sinjang cangkring tidak boleh dibuat oleh perempuan yang sedang menstruasi, dan daun pisang yang dibentuk sebagai perwujudan manusia harus utuh. Itulah tadi tradisi Labuhan Merapi yang diadakan setiap tahun oleh Keraton Ngayogyakarta. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel Kidul Official agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.